Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di video terbaru dari Cendekia Financial Center yang akan membahas kembali tentang kesempatan berinvestasi di obligasi korporasi. Nah, sejujurnya nih ya, saya itu sangat senang. Kenapa? Karena kesempatan yang baru saja datang ini itu merupakan kesempatan yang saya sendiri sangat menantikannya. Kenapa? Karena perusahaan yang menerbitkan obligasi korporasi ini ternyata adalah salah satu perusahaan yang saya juga koleksi sahamnya, terutama untuk strategi dividen investing saya. Atau mungkin bisa saja saya katakan ini adalah dividen investing for life. Ya, karena yield dari dividennya sendiri itu cukup besar, terutama untuk kalangan satu industri yang sama. Nah, penasaran kan apa nama perusahaan yang menerbitkan obligasi korporasi yang bisa kita beli ini? Langsung saja ya kita simak penjelasannya lebih lanjut. Nah, ini ya nama perusahaannya itu adalah Adira Finance ya, atau kalau di saham itu kode sahamnya adalah ADMF. Nah, mungkin untuk beberapa investor saham mungkin sudah pada tahu ya, ini salah satu saham yang sangat boring ya, sangat membosankan. Kenapa? Karena perdagangannya sepi. Tetapi perdagangan yang sepi itu lebih disebabkan karena free float-nya sendiri itu memang tidak jauh-jauh dari 7,5% dan lebih diandalkan sebagai passive income dari dividennya. Nah, selain dari dividen, kita sebenarnya juga bisa ya menerapkan strategi passive income kita dalam bentuk membeli obligasi korporasinya. Nah, kebetulan nih ya, saya juga baru tahu 2 hari yang lalu ya, karena ada notifikasi dari salah satu sekuritas yang saya pakai, yang akan saya jelaskan nanti ya, itu bahwa yang namanya Adira Finance itu menerbitkan 2 macam obligasi, yaitu obligasi berkelanjutan atau yang kita sebut sebagai obligasi konvensional dan sukuk mudharabah atau yang kita kenal sebagai surat utang yang syariah ya, meskipun tidak boleh dibilang surat utang ya, tapi sukuk mudharabah ya. Yuk kita bahas langsung saja ya. Jadi ini adalah obligasi berkelanjutan keempat ya untuk yang konvensional, dan ini adalah penawaran tahap 2 di tahun ini. Sementara untuk suku mudharabahnya sendiri itu sudah merupakan penawaran yang kelima kalinya, dan ini tahap 2 untuk tahun 2023 ya. Dan ratingnya ya, kalau saya sudah menjelaskan di video di Astra Sedaya Finance yang lalu ya, yang namanya rating obligasi itu ada yang namanya investment grade dan ada yang namanya junk bond. Ya, sekali-kali kita tidak boleh ya, jangan sekali-kali kita membeli obligasi korporasi yang ratingnya itu di bawah BBB ya, atau triple B ya, maupun meskipun itu masih B atau mungkin sudah C, D atau bahkan F, kita tidak boleh beli karena itu junk bond atau obligasi sampah ya. Nah, Adira Finance sendiri itu sama dengan Astra Sedaya pada saat yang video yang lalu ya, yaitu triple A ya. Triple A ini ya itu berlaku juga untuk syariahnya ya. Jadi di sini ID triple A dan ID triple A SY. SY itu syariah ya, dan rating ini itu diberikan oleh perusahaan Pevindo ya, PT Pemeringkat Efek Indonesia. Ya, kalau Astra Sedaya Finance itu yang memeriksa adalah Fitch Rating, sementara untuk Adira Finance kali ini itu yang memberikan peringkat itu adalah Pevindo. Ya, dan Pevindo ini itu di mata ya para analis ya, terutama para pemegang CSA atau CFA ya, Certified Securities Analyst dan Chartered Financial Analyst, itu Pevindo itu merupakan salah satu patokan ya, patokan yang bisa dibilang paling reliable ya terkait dengan risiko kredit dari sebuah perusahaan ya. Jadi untuk sementara waktu kita bisa asumsikan bahwa obligasi dari Adira Finance ini itu adalah obligasi yang aman ya, dan karena aman itulah maka kita di sini menghadapi ya sebuah fakta juga bahwa indikasi kupon ya, entah itu yang konvensional maupun indikasi imbal hasil yang versi syariah itu berada di rentang 1 digit, bahkan tidak
jauh-jauh amat dari penawaran SBN retail. Ya, kalau SBN retail yang kemarin, ya SR kemarin itu penawarannya itu adalah 5,9% per tahun sampai dengan 6,1% per tahun. Nah, kalau di Adria Finance ini ya itu ternyata nggak beda-beda amat ya dengan Astra Sedaya Finance yang kemarin kita bahas. Ya, di sini pun juga ada 3 seri yang sama. Ya, seri A itu memiliki jangka waktu 1 tahun. Jadi anggap aja ini deposito 1 tahun. Bedanya kalau obligasi itu pajaknya 10%, sementara kalau deposito di bank itu pajak bunganya 20%. Ya, jadi bisa ditimbang-timbang sendiri ya kira-kira lebih cuan mana ya. Nah, kalau kita lihat kuponnya untuk yang 1 tahun itu masih berkisar antara 5,6% sampai 6,4% per tahun. Ya, karena ini masih masa penawaran, maka belum pasti. Bisa saja nanti kalau kita membelinya, ya, memesannya dan kita dapat unitnya, mungkin saja kita dapat di 5,6%, tapi bisa saja kita dapat di 6,4%. Atau bahkan mungkin kita bisa saja dapat di antaranya, misalnya 6% atau 5,9%. Itu bisa saja. Ya, jadi ini yang harus diingat-ingat ya. Jadi untuk masa penawaran ini belum ada kupon yang sifatnya pasti. Tergantung nanti book buildingnya seperti apa hasilnya. Untuk seri B sendiri, jangka waktunya adalah 3 tahun. Dan range-nya itu di 5,9% sampai dengan 6,7% per tahun. Sedangkan seri C, yaitu 5 tahun, itu suku bunganya, bukan suku bunga, kupon ya, kuponnya adalah 6,1% sampai dengan 7%. Nah, kalau dipikir-pikir memang lebih cuan kalau seri C ya, karena separah-parahnya itu pasti dapatnya 6,1%. Mirip-mirip lah dengan ORI dan SR yang kemarin ya, di mana yang dapat kupon 6,1% itu kan harus menahan sampai dengan 4 sampai 5 tahun ke depan. Mirip-mirip lah intinya. Ya, tapi kalau kita beruntung dalam book building, kita bisa mendapatkan sampai dengan 7%. Ya, sekali lagi ini adalah sebuah kesempatan yang bisa kita ambil ya. Nah, tapi ya karena yang namanya obligasi itu semakin panjang kontraknya, maka resikonya juga semakin besar. Tapi itu kan kita bahas nanti ketika kita membahas prospektusnya ya. Nah, untuk nominal target penerbitan, kita bisa melihat bahwa untuk obligasi sendiri, Adira Finance itu punya target, ya, target meraup dana dari masyarakat itu 1,2 triliun rupiah. Sementara dari suku itu 300 miliar rupiah. Ya, dan kalau Adira Finance berarti kita berbicara tentang perusahaan financing atau perusahaan pembiayaan. Ya, orang banyak mengenal Adira Finance itu pembiayaan untuk sepeda motor dan mobil. Ya, kemudian untuk pembayaran kuponnya itu adalah setiap 3 bulan. Jadi untuk Anda para penggemar passive income bulanan, ya mungkin sedikit tidak cocok dengan obligasi korporasi ini. Ya, karena obligasi korporasi ini itu tipenya 3 bulan sekali. Ya, tapi ini mirip dengan FR ya, obligasi pemerintah FR yang juga kalau membagi kupon itu 3 bulan sekali. Dan metode penghitungannya itu adalah 1 bulan terdiri dari 30 hari dan 1 tahun terdiri dari 360 hari. Untuk jaminannya sendiri itu merupakan claim basis. Jadi sama ya dengan Astra Sedaya Finance yang kemarin ya, bahwa claim basis itu artinya adalah surat utang ini ya dan juga suku ini itu dijamin oleh aset dan kekayaan perusahaan yang belum pernah menjadi jaminan dari surat utang atau suku yang sebelum-sebelumnya. Ya, oleh karena itu kita bisa mendapatkan legitimasi lebih lanjut ya, mengapa kok ratingnya itu adalah triple A atau sangat aman menurut Pevindo. Ya, terus kemudian untuk rencana penggunaan dana kita bisa lihat ini ada 2 ya, untuk obligasi dan suku. Nah, untuk obligasi Adira Finance ya itu rencananya akan menggunakan 1,2 triliun ini ya itu untuk kegiatan pembiayaan konsumen yang sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan. Nanti kita akan bahas kegiatan usahanya apa saja yang lebih lengkap. Ya, terus kemudian untuk suku mudarabah yang 300 miliar ini ya,
itu rencananya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah, yaitu sebagai dana untuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad murabahah. Ya, mungkin yang sobat cendekia yang muslim mungkin lebih tahu ya akad murabahah ini apa. Ya, kalau ada yang mau ikut berbagi akad murabahah itu apa, silakan tulis di kolom komentar YouTube ini ya supaya kita bisa saling belajar. Untuk masa penawarannya itu sebenarnya sudah dimulai sejak 26 September yang lalu. Ya, tetapi saya baru mengetahui ini itu tanggal 2 Oktober ya karena kebetulan notifikasi dari perusahaan sekuritas yang saya pakai yaitu Indoprimer. Ya, Indoprimer itu sekarang itu juga menjual obligasi korporasi dan deadline-nya untuk melakukan pemesanan itu adalah 11 Oktober 2023. Jadi untuk kalian yang berminat ya, entah di sekuritas kalian itu menawarkan apa tidak, ya. Kalau misalnya sekuritas yang kalian pakai itu menawarkan dan kalian tertarik, silahkan segera proses jauh-jauh hari. Ya, setidaknya 2 hari sebelum 11 Oktober itu sudah ada dananya dan sudah ya melakukan yang namanya book building ya. Nah, terus kemudian tanggal pembayaran oleh nasabahnya sendiri itu adalah 2 November ya. Jadi semuanya dipersiapkan sejak H-2 ya, tetapi pembayarannya sendiri itu dilakukan tanggal 2 November ya. Untuk minimum pemesanan itu juga sama ya, sangat terjangkau sekarang ini, yaitu minimal 5 juta dan kelipatannya. Jadi 5 juta, 10 juta, 15 juta dan seterusnya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk batas waktu pembukaan rekeningnya, yaitu adalah tanggal 6 bulan Oktober. Ini kalau di MOS, ya, Mandiri Sekuritas. Ya, kalau di Indoprimer, ya, itu saya sarankan juga sama, ya, bahwa kalau ada yang mau beli lewat Indoprimer, itu tanggal 6 Oktober 2023, seperti itu. Untuk biaya pemesanan juga masih sama 1%, ya, jadi semua kupon yang kita terima nantinya, itu juga harus diperhitungkan bahwa kita harus, mengurangannya dengan 1%. Ya, 1% ini maksudnya juga adalah kalau misalnya kita pesan 10 juta, maka kita harus juga menyisihkan uang lagi, ya itu sebenarnya 1% dari 10 juta, yaitu kalau dibagi 100 berarti sama dengan 100.000, berarti 10 juta 100.000 itu harus tersedia di akun RDM, ya perusahaan sekuritas masing-masing. Untuk pajaknya sudah saya jelaskan tadi ya bahwa pajak penghasilan final untuk kupon obligasi itu adalah 10%. Oke ya, jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang perusahaan ini dan lain sebagainya dan apakah secara keuangannya sendiri itu memang kita bisa benar-benar yakin bahwa rating sangat aman ini bisa dijustifikasi atau tidak. Ya, kita akan buka teasernya ya, teaser atau prospektusnya. Ya, ini bisa dibuka di sini tapi saya sudah buka ya di sini langsung saja. Nah, untuk halaman pertama relatif sama ya dengan yang penjelasan yang ada di sini ya. Jadi mungkin kita bisa lewatkan sebagian besar ya. Tapi ini ya untuk jaminannya sendiri ya tadi yang clean base ini termasuk kalau pernyataan resminya seperti ini. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Dan hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dan hak kreditur personal lainnya dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata wali amanatnya itu adalah PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Ya, dan kita bisa melihat sendiri ya bahwa ini adalah indikasi jadwal ya sampai dengan tanggal distribusi obligasi secara elektronik ya dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi intinya deadline-nya tanggal 11 ya. Kemudian kalau misalnya sudah diputuskan kuponnya berapa, pasti akan disuruh bayar. Nah, kemudian ketika sudah ditentukan kuponnya, itu tanggal penjatahan. Ya, jadi misalnya kita pesan 5 juta, itu nggak mesti kita dapat 5 juta ya. Ya, seperti itu. Kita pesan 100 juta, bukan berarti kita juga dapat 100 juta. Jadi seperti itu. Ya, itu namanya penjatahan. Dan setelah kita dapat jatah kita, nah kita baru melakukan yang namanya pembayaran.
Itu. Nah, ketika sudah melakukan pembayaran, baru hari berikutnya itu didistribusikan ke rekening elektronik kita dan akan tercatat di KSEI seperti itu. Nah, untuk latar belakangnya sendiri ya kita tahu lah Adira Finance itu perusahaan finance ya. Nah, untuk beberapa yang belum tahu, para investor yang belum tahu bahwa PT Adria Finance ini itu sebagian besar itu dimiliki oleh PT Bank Danamon Indonesia. Ya, tetapi PT Bank Danamon Indonesia sendiri itu pada dasarnya dimiliki oleh perusahaan luar negeri yaitu MUFG ya Mitsubishi UFG Finance seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya bahwa kalau misalnya iklan-iklan yang terkait dengan Bank Danamon atau terkait dengan Adira Finance itu kok rada-rada kejepangan ya dan mungkin ada orang-orang petingginya itu orang Jepang ya maka itu hal yang lumrah ya karena pada dasarnya Bank Danamon dan Adira Finance itu dikuasai oleh Mitsubishi UFG ya atau kita sering menyingkatnya sebagai MUFG ya. Dan kita bisa lihat ya dewan komisarisnya nih komisaris utamanya saja adalah Daisuke Ejima ya seperti dan ini yang bersangkutan akan menjabat setelah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dari OJK. Tapi kita bisa lihat ya bahwa di sini kalau ada nama-nama Jepang itu lumrah seperti itu ya. Nah, terus kemudian kegiatan usahanya, ya kalau kita tahunya itu berkaitan dengan motor, berkaitan dengan mobil, sebenarnya enggak juga ya. Itu adalah porsi terbanyaknya Adria Finance. Tetapi kalau kita ngomong tentang secara keseluruhan ya, itu bisa saja ya bahwa pembiayaan investasi dalam artian ya kalau ada orang mau investasi entah di bisnis real ya misalnya ya itu juga bisa ke Adira. Pembiayaan modal kerja, nah misalnya kalau ada UMKM yang butuh modal kerja ya untuk usahanya itu bisa ke sana juga. Terus kegiatan pembiayaan multiguna, ya multiguna ini termasuk kredit konsumsi, ya atau mungkin Anda mau ngutang karena anak Anda mau sekolah misalnya. Nah itu juga bisa ya ngutang ke Adira Finance seperti itu dan lain sebagainya ya termasuk sewa operasi juga. Nah, ini untuk yang divisi konvensionalnya. Kalau divisi perusahaan pembiayaan syariahnya itu adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa seperti itu. Ya, jadi kalau kita ngomong bahwa Adria Finance itu hanya sekedar motor mobil enggak juga gitu loh. Dominan sih iya, ya, tetapi langkah-langkah perseroan atau perusahaan kedepannya yang juga didukung oleh Bank Danamon dan MUFG itu lama-lama itu akan merambat masuk ke bisnis yang levelnya itu adalah konsumsi, ya. Termasuk ini ya, ini ada penjelasannya diversifikasinya produknya di sini, ya, kemudian bisa dibaca sendiri, ya. Oke, terus untuk prospek usahanya ini mungkin bisa di skip ya. Cuma meskipun ini bisa di skip, saya ingin ngasih tahu juga ya. Kita ingin ngasih tahu juga bahwa di sini kita juga bisa melihat kira-kira proyeksi makroekonomi Indonesia ke depannya itu seperti apa. Ya, karena yang namanya bank dan perusahaan pembiayaan itu biasanya itu akan sangat terdampak oleh kondisi makroekonomi di masa depan. Ya, dan karena orang-orang bisa tahu kondisi ekonomi di masa depan, maka mereka ekspektasinya juga bisa berubah-ubah seperti itu. Ya, misalnya di sini secara keseluruhan ya ternyata diekspektasikan bahwa Indonesia itu pertumbuhan ekonomi domestik itu sekitar 4,5 sampai 5,3% dan inflasinya itu sekitar 3 atau plus minus 1% lah istilahnya. Seperti itu. Ya, jadi dan dari segi prospek usaha di sini ya itu cenderung Adria Finance itu skenario-nya positif ya atau masih optimis ya karena di sini penjualan wholesale sepeda motor baru itu dapat mencapai 5,4 sampai 5,6 juta unit. Apalagi yang sepeda motor ya, karena yang sepeda motor ini sudah jadi bahan pembicaraan juga di kalangan investor bahwa tahun ini tuh penjualan kredit untuk sepeda motor tuh all time high ya. Jadi rekor ya. Jadi bisa dibilang tahun 2023 itu adalah rekor tertinggi dari sejarah penjualan kredit sepeda motor di Indonesia. Ya termasuk juga Adira kecipratan istilahnya seperti itu ya. Oke ya terus kemudian untuk diversifikasinya itu juga dia sudah mendisclose bahwa beberapa ini ya digital platform seperti Adiraku mau mobil mau motor dan digital aja itu alternatif ya untuk mengakuisisi pembiayaan baru
untuk generasi milenial dan generasi Z, yaitu kondisi bisnisnya. Ya, kita akan masuk ke kinerja keuangannya. Kalau kita ngomong obligasi, berarti kita akan lebih fokus ya, lebih fokus ke resiko kebangkrutan atau solvabilitas yang berkaitan dengan utang. Nah, kita lihat ya, ini adalah kondisi 31 Desember dibandingkan dengan kondisi 30 Juni. Ya, untuk asetnya sendiri, ini dalam jutaan rupiah ya, tapi saya akan membacanya dalam juta. Ya, total asetnya itu adalah 28 juta jika dibandingkan dengan akhir tahun kemarin itu 24 juta sekian. Sementara total utangnya itu adalah 18 juta dan 14 juta. Jadi kita bisa bilang di sini ya bahwa sebagian besar total aset dari Adria Finance itu berasal dari utang ya. Tapi kita jangan salah sangka dulu ya bahwa yang namanya bank dan pembiayaan itu normal ya kalau sisi neraca yang utang itu lebih tinggi daripada ekuitasnya ya, karena sebagian besar itu adalah utang yang berbentuk sebagai DPK ya atau dana pihak ketiga ya, seperti itu. Kalau di perusahaan pembiayaan ya itu biasanya adalah maksudnya di pinjaman yang diterima ya, termasuk juga utang obligasi. Jadi bisa dibilang ya bahwa kalau kita beli obligasi Adria Finance sebenarnya kita juga merupakan pihak ketiga. Jadi dana pihak ketiga kalau kita bicaranya dalam konteks perbankan. Ya, seperti itu. Nah, untuk laba ruginya seperti apa? Nah, ini perbandingannya juga dalam jutaan rupiah ya. Ini dibandingkan posisi 30 Juni 2022 dan 2023 seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa laba periode berjalan di sini ya. Itu tahun lalu untuk semester 1 tahun lalu itu 661.000. Sementara untuk tahun ini ya semester pertama ini itu laba periode berjalannya adalah 818.000. Sekali lagi ini harus dibaca dalam jutaan rupiah ya. Jadi saya ngomong 818.000 itu maksudnya sebenarnya ya itu 818 miliar sebenarnya seperti itu. Ya. Oke, terus kita bisa lihat laba per saham dasarnya sekarang 818 rupiah per lembar ya, sementara harga sahamnya sekarang itu adalah 10.450 sekian. Jadi hampir 10%-nya. Oke, untuk rasionya sendiri kita bisa lihat untuk yang penting-penting saja ya. Profitabilitas kita bisa lihat untuk ROE dan NPM-nya. Ya, jadi laba tahun berjalan dibagi jumlah pendapatan itu bahasa lainnya adalah net profit margin ya atau margin laba bersih. Nah, ROE-nya sendiri masih 2 digit dan NPM-nya juga 2 digit ya. Nah, ini sebenarnya ya, kenapa saya fokus di sini? Ya karena salah satu kriteria awal dari seorang value investor yaitu adalah jika ROE dan NPM itu selaras tinggi. Ya, untuk Indonesia sendiri saya mematok bahwa selama itu bisa 2 digit, apalagi mendekati 20% ke atas, maka itu saya bisa bilang bahwa sudah lolos ya, sudah lolos seleksi pertama sebagai saham yang ideal untuk value investing ya, itu untuk saham ya. Nah, untuk NPL ya atau non performing loan ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan banget ya, karena dalam artian tuh ada penjualan ya yang masih dalam bentuk piutang itu tidak bisa tertagih ya, artinya penjualannya tidak bisa dikonversi menjadi kas, uang keras gitu. Itu kan gawat ya kan. Nah, ini di sini disinyalir bahwa 31 Desember 2022 NPL Adira Finance itu 1,7%. Sementara sampai dengan semester 1 ini ya, semester 1 2023 ini NPL-nya itu di tingkat 1,8%. Nah, apakah ini baik atau buruk? Ya, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu bagaimana kebijakan dari OJK ya. Kalau kebijakan dari OJK ya, ini OJK sendiri fokusnya ke perbankan ya. Jadi untuk sementara kita asumsikan saja bahwa ini sama dengan perbankan ya, meskipun Adira itu perusahaan pembiayaan. Oke. Nah, di sini NPL-nya untuk OJK dan Bank Indonesia itu mematok ambang batas NPL gross perbankan itu di level 5%. Ya, 5%. Nah, sedangkan ini per September 2023 ini ya berita ini ya, terus kita bisa lihat NPL gross industri perbankan pada Juli 2023
tercatat sebesar 2,51%. Sedangkan NPL net tercatat itu di posisi 0,8%. Nah, tapi yang lebih sering dikutip di beberapa data-data itu biasanya bukan netnya ya, tapi grossnya. Berarti kita fokus ke 2,51% ini. Ya, 2,51% ini kalau dibandingkan dengan Adira yang NPL-nya 1,8 sekarang, itu bisa dibilang tuh masih lebih baik ketimbang rata-rata perbankan di Indonesia. Dan juga masih jauh lebih baik ketimbang yang disarankan oleh Bank Indonesia dan OJK sendiri. Ya, sebagai perbandingan ya, kita tahu ya 4 bank yang terbesar dan terbaik di Indonesia yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Yuk kita lihat NPL-nya sampai dengan semester 1 2023 ini. Untuk NPL BCA, nah di sini ada laporannya ya. Rasio kredit bermasalah NPL BCA itu tercatat 1,9% di semester 1 2023. Ya, berarti Adira Finance sedikit lebih baik ketimbang BCA dalam hal non-performing loan-nya. Untuk BRI, ya, BRI sendiri pada akhir kuartal 2 2023, kuartal 2 itu masuknya Juni ya. Ya, kuartal itu 3 bulan sekali. Berarti bulan ke-6 itu adalah Juni. Pada bulan Juni, NPL-nya itu 2,95%. Dan itu pun sudah membaik dibandingkan kuartal 2 tahun lalu, yaitu 3,26%. Nah, padahal Adira Finance itu 1,8%. Berarti Adira juga lebih baik dibandingkan BRI. Bank Mandiri bagaimana? Bank Mandiri tercatat NPL-nya itu 1,53% per Juni 2023. Jadi dari sini kita bisa ada satu hasil juga ya bahwa Bank Mandiri secara NPL ya kehati-hatiannya itu lebih bagus ketimbang Adira ya seperti itu. Dan sejauh yang saya tahu itu Bank Mandiri itu termasuk bank KBMI 4 yang paling bagus di antara di antara 4 bank sejawatnya ya karena BNI sendiri itu levelnya juga masih 2,5% ya tapi kita bisa menyimpulkan ya bahwa paling tidak secara NPL ini ya secara resiko kredit bermasalah itu sangat jauh di bawah ya batas ambang aman yang ditetapkan Bank Indonesia dan OJK lebih baik juga daripada rata-rata industri perbankan di Indonesia dan hanya kalah dari Bank Mandiri seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pertumbuhannya ya, pertumbuhan aset, liabilitas, ekuitas kita bisa lihat bahwa setidaknya ya ini masih positif ya, bertumbuh terutama pertumbuhan aset ya masih bertumbuh terus. Pertumbuhan pendapatan ya ini juga menggembirakan ya, cukup menggembirakan karena sampai dengan Juni ini ya pertumbuhan pendapatannya itu 9,5% ya dan pertumbuhan laba tahun berjalan ya itu masih di 2 digit yaitu 23,8%. Jadi kurang lebih ya saya pikir bahwa sejauh ini saya bisa mengatakan bahwa rating sangat aman atau triple A yang diberikan oleh Pevindo kepada Adria Finance ini ya itu bisa dijustifikasi ya seperti itu. Oke, nah sekali lagi untuk yang meminat ya minat untuk beli ini ya itu bisa secara manual ya silakan hubungi sekuritas masing-masing atau kalau sekuritasnya itu sudah full online seperti Indo Primer itu bisa langsung pakai ini ya bisa langsung pakai apa namanya secara online di aplikasinya seperti itu. Oke, nah kita bisa lihat di sini ya, ini ada 2 jenis obligasi, konvensional dan syariah. Silakan memilih sesuai dengan kepercayaan ya spiritual masing-masing atau religiusitas masing-masing. Ada seri A, seri B, seri C ya, setahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Terus kemudian silakan juga list tingkat bunga atau tingkat bagi hasil per tahun yang diinginkan serta jumlah nominal yang ingin dipesan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau misalnya Anda memasukkan angka 100 juta ke jumlah nominal ini, bukan berarti Anda benar-benar akan ditagih 100 juta. Ya, pasti akan kurang, hampir pasti akan kurang dari 100 juta. Seperti itu, karena ini masih masa penawaran, masa book building.
Ya, masa penjatahannya nanti tanggal 2 ya, tanggal 2 apa nih? Tanggal 2 November ya. Tanggal 3 November ya. Jadi seperti itu, kurang lebih itu. Terus kemudian bagaimana kira-kira potensi pasif income-nya? Nah, di sini saya sudah download juga kalkulator simulasi investasi dari Mandiri Sekuritas supaya memudahkan kita ya. Jadi di sini ya, itu ada, kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada tab 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Ya, dan setiap kupon itu sifatnya adalah 3 bulan sekali. Ya, jadi angka yang ada di sini itu merupakan angka passive income kita setiap 3 bulan sekali, tergantung ya modal yang kita keluarkan. Ya, misalnya ya untuk para investor pemula mungkin bisanya 5 juta ya, nggak apa-apa ya, latihan di tempat-tempat yang aman. Nah, kalau 5 juta dan kemudian kita kan punya nih dua asumsi kupon, yaitu kalau misalnya kita tuh ternyata dapatnya kupon yang mepet yaitu 5,6% dan kalau kita dapat kupon yang mepet atas yaitu 6,4% ya. Nah, di sini kalau kita membeli 5 juta dan ternyata kita juga dapat 5 juta, ya jatahnya juga 5 juta. Nah, jangan lupa bahwa ada fee 50.000 yaitu 1%-nya. Seperti itu, ya. Nah, setelah kita mengeluarkan uang 5 juta lebih 50.000, bagaimana passive income-nya 3 bulan sekali sampai dengan setahun ke depan? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita dapatnya 5,6% ya, sebelum pajak ini ya, maka kita dapatnya bersihnya itu 62.846. Nah, di sini angka yang tertera di sini tuh masih gross ya, masih gross sebelum pajak, tetapi setelah saya hitung-hitung memastikan sendiri ya, ini ternyata angka 62 ribuan dan 71 ribuan di sini itu tuh adalah angka yang sudah dipotong oleh pajak penghasilan final tadi 10%, termasuk juga ya biaya-biaya seperti ini ya, PPN-nya, terus kemudian safekeeping fee atau kita bisa sebut sebagai custodian fee dan lain sebagainya ya. Kemudian ketika saat pelunasan maka 5 jutanya itu akan dikembalikan kepada kita ya, sehingga harapannya kalau kita tuh investnya 5 juta ya, maka tahun depan kita kembalinya adalah 5.258.367 ya, atau 5.295.000 sekian ya, tergantung nanti Anda dapatnya yaitu di suku bunga yang berapa ya. Ini adalah simulasinya ya. Terus kemudian kalau 3 tahun gimana ya, sama ya, kita bisa merubahnya ya, misalnya 5 juta juga, nah kita dapat ya seperti ini. Ini juga sama ya untuk yang 5 tahun, tapi bedanya adalah ya kupon yang kita terima akan lebih banyak ya, 3 bulan sekali. Seperti itu. Ya, jadi itu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk terkait Adira Finance. Ya, jadi silakan bisa ini ya, bisa membeli di tempat-tempat yang tersedia. Kalau tadi saya sudah mencontohkan yang dari Mandiri Sekuritas ya, cara belinya seperti apa. Nah, ini coba ini saya akan contohkan ya bagaimana cara membelinya kalau kita itu melalui Indo Premier Sekuritas. Baik, jadi ini saya akan contohkan ya kalau misalnya di iPod itu tampilannya seperti apa ya. Jadi ini iPod Indo Premier apa online trading ya, atau dari Indo Premier Sekuritas itu sebenarnya sudah punya ya. Kalau misalnya kita mau beli obligasi korporasi kita bisa beli di iPod juga ya. Jadi ini adalah tampilan ininya ya, tampilan apa namanya, tampilan awalnya seperti ini ketika kita sudah buka akun ya, dan kita halaman home-nya itu seperti ini ya. Nah, tapi nanti kita akan pencet ini ya, pencet ikon orang ini yaitu kita, terus kemudian tampilannya akan jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada banyak menu, nanti tinggal dipilih saja ya, itu yang namanya EIPO. Nah, EIPO di sini itu tuh bukan hanya saham saja ya, kita bisa beli IPO-nya, tetapi juga bond. Bond itu adalah obligasi. Nah, kalau kita pencet bond ini, ya, itu tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi di sini sudah ada contohnya, yaitu di sini kita bisa memesan beberapa obligasi, dan di sini yang penuhnya di sini adalah obligasi berkelanjutan Adira Finance ya, dan juga sukuk mudharabah berkelanjutan dari Adira Finance. Nah, ini silakan nanti kalian bisa memencet ini ya, salah satunya ini misalnya saja ya, kita akan memencet yang
obligasi berkelanjutan 6 ya, Adira Finance tahap 2 tahun 2023 seri A 5,6% sampai dengan 6,4%. Nah, di sini ya kalau kita pencet ya kita akan langsung terbuka jendela seperti ini ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa harganya itu adalah 5 juta minimal dan pemesanannya itu kelipatan 5 juta. Peminatan awal itu 26 September sampai dengan 11 Oktober 2023. Dan kalau mau melihat ya termnya seperti apa dan prospektusnya seperti apa, itu juga bisa dipencet di sini ya. Tadi silakan kalau yang punya Indoprimer bisa langsung bisa langsung di pencet saja ya. Nah, terus kalau misalnya kita sudah ready untuk mengordernya, nanti kita pencet saja ini ya, order available. Dan kalau order available ini sudah dipencet, ya nanti hasilnya seperti ini. Ya, akan muncul jendela dari bawah ya, muncul dari bawah ke atas seperti ini. Dari sini kita tinggal memasukkan saja nominalnya ya. Harga peminatan awal 5 juta ini bisa diisi 10 juta, 15 juta, 20 juta, 100 juta, 1 M ya, seperti itu ya. Dan kemudian sebelum mencentang saya menyetujui syarat dan ketentuan berlaku, ada baiknya ya kita membaca juga syarat dan ketentuannya untuk memesan di Indoprimer Sekuritas ya. Dan sejauh yang saya baca seenggaknya mungkin asalkan Anda itu bukan orang parpol, orang dalam pemerintahan, dan Anda itu tidak memiliki saham Adira Finance lebih dari 20% ya, which is mustahil ya, karena free float-nya sendiri 7%, 7,5%-an, maka tidak ada masalah sebenarnya menurut saya ya. Dan kemudian ketika sudah ready untuk order, tinggal pencet saja order ya. Habis itu tinggal tunggu saja penjatahannya yaitu apakah dapat 5 juta semuanya ya atau dapat berapa persennya. Jadi seperti itu ya kira-kira proses memesannya jika menggunakan Indoprimer online trading ya dari Indoprimer Securities. Ya, jadi bila Anda punya pertanyaan lebih lanjut ya silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan bila video ini dirasa bermanfaat untuk Anda dan bisa dibagi ke teman-teman, jangan lupa juga ya untuk like video ini, kemudian subscribe serta follow channel ini supaya bisa mendapatkan update-update terbaru dari Cendekia Financial Center. Ya, akhir kata, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.